Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Melani Putri dengan NIM 2411191. Saya berasal dari program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa persoalan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Baiklah, untuk yang pertama yaitu tentang maraknya transaksi cryptocurrency. Nah, menurut saya maraknya transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin ini dapat menunjukkan bahwa adanya perkembangan teknologi di bidang keuangan digital. Cryptocurrency menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dan sistem yang telah terdesentralisasi tanpa adanya perantara bank. Nah, dalam perspektif Islam, hukum cryptocurrency ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama kontemporer memperbolehkan penggunaan cryptocurrency, berpendapat bahwa cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat tukar dan juga aset digital selagi masih memenuhi prinsip syariah seperti dilakukan secara transparan, tidak mengandung unsur penipuan dan juga disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Nah, adapun kelompok yang melarang penggunaan cryptocurrency ini berpendapat bahwa cryptocurrency ini belum memiliki nilai intrinsik yang jelas, tidak dijamin oleh otoritas tertentu, serta memiliki tingkat spekulasi yang sangat tinggi. Nah, adapun pandangan hukum dalam konteks riba dan juga gharar. Nah, dalam sebuah transaksi itu kita harus menghindari dari 3 hal, yaitu riba, gharar, dan juga maisir. Nah, kalau riba ini tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang. Kalau gharar ini artinya yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Dan maisir itu artinya adanya unsur perjudian atau spekulasi yang berlebihan. Nah, kalau cryptocurrency ini sering dianggap mengandung gharar karena harga yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Bahkan jika digunakan hanya untuk mencari keuntungan dari naik turunnya harga tanpa adanya aktivitas ekonomi yang nyata, maka dapat mendekati unsur maisir atau unsur perjudian. Nah, karena itu menurut saya penggunaan cryptocurrency ini harus dilakukan secara hati-hati dan tetap diperhatikan prinsip-prinsip syariahnya agar kita terhindar dari gharar dan juga maisir. Nah, yang kedua yaitu tentang praktik MBG. Nah, menurut saya program makan bergizi gratis atau sering kita kenal sebagai MBG pada dasarnya merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama pada peserta didik. Nah, apakah MBG ini termasuk monopoli perdagangan? Nah, perlu kita ketahui bahwa monopoli dalam Islam itu dikenal dengan istilah ihtikar, yaitu menimbun atau menguasai barang tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan masyarakat. Nah, jika dalam pelaksanaan MBG ini pemerintah itu menunjuk pihak tertentu secara transparan dan tetap memberikan kesempatan yang adil kepada pelaku usaha lain, itu tidak dapat langsung dikategorikan sebagai monopoli. Tapi apabila MBG ini hanya menguntungkan kelompok tertentu dan dapat menghambat persaingan yang sehat dan juga merugikan masyarakat atau pelaku usaha lain. Nah, ini tuh dapat praktik MBG ini dapat disebut mendekati bentuk monopoli yang dilarang dalam Islam. Nah, dalam pandangan hukum Islam,
Islam itu mengajarkan prinsip seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan juga tidak merugikan pihak lain. Jadi, selama program MBG ini dijalankan secara adil, terbuka, dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka program tersebut sejalan dengan tujuan syariah atau maqasid syariah dalam menjaga kesejahteraan umat. Untuk soal yang ketiga, yaitu berutang kepada bank menurut pandangan Islam. Nah, menurut saya berutang itu memang dapat menjadi solusi ketika seseorang menghadapi kebutuhan mendesak atau dalam keadaan kekurangan dana. Namun, utang itu seharusnya menjadi pilihan terakhir, bukan untuk gaya kehidupan. Nah, banyak masyarakat yang terjebak dalam utang karena kurang mempertimbangkan kemampuan membayar di masa depan. Hukum pinjam meminjam juga dalam Islam disebut dengan qard, yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Nah, hukum asal qard ini itu adalah mubah. Nah, bahkan dapat bernilai ibadah karena termasuk bentuk dalam tolong menolong sesama manusia. Nah, adapun ketentuan pinjaman dalam Islam itu ada beberapa, yaitu yang pertama tidak mengandung riba, yang kedua dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, yang ketiga jelas jumlah dan waktu pengembaliannya, dan yang terakhir yaitu tidak menzalimi salah satu pihak. Nah, jadi jika pinjaman bank itu mengandung bunga yang disyarat dalam akad, maka mayoritas ulama mengategorikannya sebagai riba atau yang dilarang di dalam Islam. Jadi, karena itu umat Islam itu dianjurkan memilih lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad sesuai prinsip syariah. Baiklah, untuk soal yang terakhir atau keempat itu mengenai tentang sedekah di media sosial. Itu termasuk ikhlas atau justru mengarah ke riya. Nah, kalau menurut saya pribadi, kalau kita membagikan kegiatan kita ketika sedekah kepada orang lain di media sosial itu tidak selalu buruk, karena yang menentukan perbuatan kita itu bernilai ibadah atau justru mengarah ke riya itu adalah niat. Kalau niat kita untuk mengajak orang untuk berbuat baik, memberikan edukasi, dan meningkatkan kepedulian sosial, itu termasuk ke dalam amal yang baik atau bernilai ibadah. Nah, kalau niat kita itu untuk mendapat pujian dari orang lain, popularitas atau pengakuan dari orang lain, itu termasuk atau dapat mengarah ke riya. Nah, cara kita dapat membedakan sedekah di media sosial itu ikhlas atau sedekah hanya untuk popularitas atau riya, itu dengan kalau sedekah yang ikhlas ini kita lakukan karena mengharap ridho Allah. Nah, kita tetap bersedekah walaupun orang lain itu tidak mengetahuinya. Nah, kita juga tidak akan kecewa ketika kita tidak mendapat pujian saat kita bersedekah. Nah, sedekah yang ikhlas itu juga fokus pada manfaat yang diterima penerima sedekah, bukan kepada popularitas kita sendiri. Nah, kalau sedekah yang mengarah pada popularitas atau riya itu kita mengutamakan dokumentasi dari membantu. Nah, kalau kita memberikan ini, pasti kita akan memfoto dan masukkan ke dalam story WA, story Instagram, atau ke TikTok. Nah, itu dengan tujuan mengharapkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Karena pasti kalau kita buat video atau memberikan dokumentasi, itu pasti akan dipuji dan mendapat pengakuan dari orang lain. Nah, tapi kalau kita tidak mendapatkan perhatian dari publik atau kita tidak mendapatkan pujian dari orang lain, kita akan merasa kecewa karena kita sedekah itu hanya mengharapkan pujian dari orang. Nah, itu termasuk riya. Demikian jawaban dari saya mengenai 4 persoalan dalam fikih muamalah, yaitu tentang cryptocurrency, praktik MBG, utang
kepada bank dan juga sedekah di media sosial. Sebagai umat Islam, kita itu harus mampu menyikapi perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, kemaslahatan, serta menjauhi riba, gharar, dan segala bentuk kemudaratan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu dosen, ibu dan teman-teman sekalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.